Halo teman-teman, ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas hematologi rutin dan lengkap, yaitu laju endap darah atau LED. Mari kita simak materinya, dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pendahuluan di sini bahwa darah dengan antikoagulan yang tercampur dengan baik apabila diletakkan pada tabung yang berdiri tegak, eritrosit akan cenderung jatuh ke dasar dari tabung. Nah, dalam keadaan normal terjadi penurunan eritrosit pelan. Nah, ini dia mengendap. Nah, apabila meningkat pada keadaan tertentu, misalnya infeksi, inflamasi, degenerasi, dan keganasan, maka pengendapannya ini disebut dengan pengendapan eritrosit atau laju endap darah. LED itu banyak dilakukan di laboratorium untuk berbagai indikasi. Untuk mendeteksi kelainan organik yang tidak tampak jelas. Untuk mengkonfirmasi diagnosis penyakit dengan gejala yang hampir sama. Atau untuk menilai perjalanan suatu penyakit. Nah, secara umum ya, hasil pemeriksaan LED itu dapat diharapkan meningkat dengan adanya penyakit infeksi, adanya kerusakan jaringan yang signifikan. Nah, masih di LED sini ya. Pemeriksaan LED itu berkembang dengan penemuan alat otomatis ya. Dulu menggunakan metode konvensional ya, Westergren, metode Winthrop, sekarang ada menggunakan otomatis. Nah, di sini kelebihan otomatis itu waktu pemeriksaan lebih singkat, keselamatan pekerja lab lebih terjamin. Keseragaman perlakuan terhadap sampel itu sama dan sampel diperlakukan lebih sedikit. Jadi aman ya. Kemudian kita pindah ke mekanisme LED. Kecepatan penurunan eritrosit itu dipengaruhi interaksi antara gaya gravitasi dan tekanan ke atas karena perpindahan plasma. Jadi dalam hal ini terjadi beberapa fase. Dia 3 fase ya, fase dalam laju endap darah. Fase pertama, fase pembentukan rouleau. Di sini rouleau menggambarkan periode eritrosit membentuk tumpukan atau rouleau. Terjadi dalam beberapa menit ya. Biasanya di awal-awal pada saat kita melakukan pemeriksaan LED. Nah, apabila rolonya ini membesar menjadi suatu massa yang maka akan terjadi terjun bebas nanti karena massa yang berat. Nah, kemudian kita masuk ke fase pengendapan cepat. Di sini eritrosit mengendap secara cepat dan tetap berlangsung kurang lebih 40 menit. Jadi sebenarnya 30 menit pertama. Jadi 30 menit pertama itu maksimal kecepatan eritrosit mengendap karena terbentuknya pada suatu massa dari rouleau formation tadi. Nah, setelah itu fase pemampatan atau fase pemadatan. Ini bukan pengendapan lambat tapi pemadatan. Ini memadat ya, pengendapan eritrosit melambat karena ada tumpukan eritrosit yang memadat, ya kan? Berlangsung kurang lebih ini 10 menit ya. Kalau yang saya tahu itu sekitar 30 menit kedua. Jadi 1 jam, dalam 1 jam itu nanti ada beberapa segmen ya. Beberapa menit pertama itu rouleau, kemudian menjadi fase pengendapan cepat, kemudian pemadatan. Jadi hampir seluruh formasi rouleau telah terbentuk dan di sini terbentuklah suatu endapan yang memadat yang mana setelah 1 jam atau tepat 1 jam nanti baru nanti permukaan dari antara eritrosit dan cairan plasmanya itu akan terlihat lebih jelas sehingga pembacaannya itu lebih nyaman dibaca ketimbang pada saat di fase cepat karena itu adalah diffuse tidak bisa dibaca dengan baik karena tidak permukaannya tidak tepat ya, tidak jelas. Oke, kita pindah di sini lagi lanjut. Nah, ini ilustrasi bahwa turunnya eritrosit itu ke bawah ya. Itu dilawan dengan naiknya plasma sehingga secara istilahnya itu ada 2 kejadian. Eritrosit turun namun dihambat oleh plasma yang naik ke atas. Kedua hal ini mempengaruhi kecepatan LED. Nah, jadi seperti ini ya konsepnya.
Kemudian kita pindah ke faktor yang berpengaruh pada LED. Yang pertama apa saja? Faktor sel darah merah tadi, si eritrositnya. Pertama pembentukan rulo. Jadi sini makin besar bentuk rulo, makin cepat pengendapannya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di 30 menit pertama nanti apabila ada sel eritrosit yang rulonya cepat, maka nanti LED-nya cepat. Jadi bandingkan antara darah pasien normal, pasien patologis dan pasien anemia, maka akan berbeda di situ. Yang kedua yang B, bentuk sel eritrosit. Apabila dia bentuk asperis atau sel bulan sabit, kecepatan penurunannya lebih lambat karena dia tidak bisa saling menyatukan diri membentuk rulo. Ya, beda ya dengan eritrosit yang cakram bikonkav, dia akan lebih bagus dan lebih cepat dalam pembentukan rulo ya. Kemudian yang C, ukuran sel darah merah atau eritrosit. Makrosit lebih cepat mengendap ketimbang bentuk lain, misalnya normosit atau bentuk dari mikrosit. Mengapa demikian? Karena makrosit selnya besar dan berat ya. Tapi penting di sini, walaupun dia besar, belum tentu dia bisa cepat bila tidak membentuk rulo formation ya yang baik. Lalu lanjut lagi kadar sel darah merah. Anemia kecepatan pengendapan meningkat, sementara polisemia kecepatan pengendapan menurun. Karena ini terkait dengan semakin sedikit jumlah selnya, maka mungkin kecepatan mengendapnya akan lebih cepat. Sebaliknya apabila jumlah selnya banyak, maka berdesak-desakan dan lambatlah dia turun pada kasus polisetemia. Lalu yang kedua, faktor komposisi plasma di sini. Peningkatan rasio globulin, albumin dan fibrinogen menyebabkan eritrosit lebih mudah membentuk rulo ya. Laju endap darah meningkat. Jadi tinggal kita melihat rasio nanti pada saat pengukuran di kimia ya. Rasio globulin dengan albumin bila meningkat. Peningkatan viscositas plasma itu menyebabkan gaya tarik ke bawah berkurang. LED menurun. Misalnya albumin yang tinggi. Albumin yang tinggi itu menyebabkan LED menurun. Sementara albumin rendah atau globulin yang meningkat, maka LED akan meningkat. Nah, lalu kita pindah di sini ke gambar ilustrasi electric charge of red blood cell. Jadi ada zeta potensial, ada sialic acid ya di sini. Eritrosit saling tolak menolak ya dalam kondisi tertentu ya. Nanti pada saat nanti dia membentuk rulo formation, maka dia bisa saling menyatukan diri ya. Dengan bantuan lebih bagus lagi pemberian ion larutan elektrolit, misalnya pemberian NaCl atau pemberian natrium sitrat ya. Nanti maka akan dengan mengencerkan darah, maka darah akan lebih hemat dan proses LED itu akan lebih mudah dilihat ya menggunakan pengencer. Makanya Westergen berinisiasi mengencerkan darahnya karena dengan itu maka lebih mudah dilihat LED-nya. Dan pipet Westergen itu lebih panjang, itu memiliki keunggulan dibandingkan Winthrop. Lalu kita pindah di sini ke efek dari rulo pada LED. Jadi semakin besar rulonya maka semakin cepat turun ya, ketimbang cuma satu-satu saja. Oke itu ya. Lalu yang ketiga adalah faktor teknis. Posisi tabung juga berpengaruh ya, di sini penting posisi tabung dalam hal mempengaruhi LED ya teman-teman di sini. Nah, lalu panjang tabung dan diameter tabung juga berpengaruh dalam hal LED. Jadi LED penting sekali dipengaruhi oleh dua hal ini. Lanjut lagi ya teman-teman di sini. Sampel tidak segera diperiksa maka LED juga akan berubah. Jadi penting juga, dan antikoagulan berlebih juga berpengaruh. Lanjut lagi ya teman-teman di sini. Jadi faktor teknis sudah ada 4. Kita pindah ke selanjutnya yaitu increase effect of ASR if tube is not in a vertical position. Jadi peningkatan LED karena tabungnya tidak vertikal tapi posisinya miring. Nah, di sini melihat ya.
Tekanan naiknya plasma akan berkurang bila miring ya, makin miring LED. Akibatnya eritrosit tidak dihambat oleh plasma. Jadi semakin miring maka kecepatan LED akan semakin bertambah karena eritrosit dan plasma memiliki alur yang berbeda. Plasma yang di sebelah ke atas sementara sebelah ke samping sini itu adalah eritrositnya yang turun. Jadi di sini semakin miring 3 derajat miring maka menyebabkan LED cepat ya meningkatnya. Semakin miring semakin cepat. Lalu kita lihat di sumber kesalahan. Tabung yang dipergunakan itu harus kering, bersih dari alkohol, eter atau zat yang menyebabkan lisis. Bila ini tabungnya basah, itu menyebabkan kekeringan, menyebabkan pengenceran. Sementara adanya zat lain itu dapat saja mengganggu atau menyebabkan kelainan pada darah yang digunakan. Yang kedua, konsentrasi antikoagulan. Jumlah harus tepat dan pencampuran dilakukan dengan baik. Bila misalnya antikoagulannya tidak tepat, maka berpengaruh ke LED. Misalnya terlalu banyak antikoagulan yang digunakan, maka darah lebih encer. Kemungkinan LED lebih tinggi. Nah ya pastinya, dan pencampuran harus homogen. Kalau tidak homogen, berarti ada terkonsentrasi yang masih pekat darahnya, ada yang sebagian yang antikoagulannya yang pekat. Itu akan berpengaruh nanti pada saat pemeriksaan LED. Kemudian lanjut lagi kita ke diameter dan panjang tabung. Nah, variasi tidak boleh terlalu besar ya, diameter 2,75 sampai 3,25 mm. Jadi panjang paling tidak 100 mm. Ini untuk LED-nya ya. Lanjut lagi di sini, sampel tidak segera diperiksa lebih dari 2 jam maka eritrosit akan berbentuk sferis. Akibatnya LED meningkat, hasil tinggi palsu. Nah ini ya bisa berpengaruh. Lalu apalagi pengaruhnya di sini ya teman-teman, penempatan tabung semakin miring mempengaruhi hasil. Kemudian temperatur pengukuran, temperatur optimal 22 sampai 27 derajat Celcius. LED meningkat dengan kenaikan suhu. Nah sementara sampel disimpan dalam refrigerator harus didiamkan dulu pada suhu ruang 1 jam untuk mencapai suhu optimal. Jadi ini penting ya. Nah kita pindah ke selanjutnya metode Westergren LED-nya. Nah bahan berupa darah. Nah dengan perbandingan natrium sitrat 3,8%, perbandingan 4:1. Darah EDTA 1 mg EDTA untuk 1 ml darah, lalu dianjurkan dengan larutan garam fisiologis perbandingan 4:1. Jadi ambil larutan garam fisiologis 0,5 ml ke dalam tabung, tambahkan 2 ml darah. Sampel ya, campur sampai merata lalu dipipetkan nanti. Nah alatnya tabung Westergren panjang 30 mm dengan skala 0 sampai dengan 200 skala. Ada rak tabung Westergren. Jadi tabung Westergren ini bukan pipet ya, tapi tabung yang memiliki lubang atas dan bawah. Beda dengan tabung yang lain hanya memiliki 1 lubang ya di atas saja. Nah bagaimana caranya? Ini kira-kira ringkasannya seperti ini. Darah dihisap dengan yang menggunakan aksesoris nanti ya, tambahan seperti pipet atau seperti bola isap sampai tanda 0 pada skala Westergren ya. Kemudian tutup, nanti letakkan di stand atau di rak Westergren dan dijepit bagian atasnya dengan posisi yang tegak, lalu didiamkan selama 1 jam. Nanti baca permukaan kolom eritrosit setelah 1 jam atau 60 menit. Nah ini prosedurnya sangat ringkas saja ya. Nah ini kira-kira ringkasannya seperti ini. Original Westergren metode 0,4 ml sitrat natrium sitrat 3,8% tambah 1,6 ml darah. Jadi Westergren original ini menggunakan natrium sitrat 3,8% itu berfungsi ganda. Dia sebagai antikoagulan juga dan sebagai pengencer. Jadi ini sebenarnya praktis, tapi prosedurnya mungkin agak rumit dan spesimennya hanya dikhususkan untuk ini. Jadi tidak bisa digunakan untuk lain kecuali pemeriksaan golongan darah.
Kalau untuk dosis darah rutin tidak bisa digunakan. Nah, berbeda dengan yang modifikasi di sini 0,4 ml natrium sitrat 3,8% atau 0,85% atau 0,9% NaCl. Nah, ini metodenya dengan mencampur tadi dengan 1,6 ml darah EDTA. Yang mana darah EDTA kita bisa kerjakan dulu untuk pemeriksaan misalnya darah lengkap atau darah rutin. Nah, metode modifikasi ini sangat mudah dan nyaman dan pemanfaatan darahnya bisa dimanfaatkan dulu sebelum ke LED. Jadi bisa darah rutin lalu LED. Kalau yang di original itu dipisahkan sendiri, darah rutin tersendiri, untuk LED tersendiri. Kita lanjut ya ke pemeriksaan LED metode Winthrop. Nah, bahannya darah pena dengan antikoagulan EDTA 1 ml. Alatnya tabung Winthrop, rak tabung Winthrop, pipet untuk tabung Winthrop. Nah, cara pemeriksaannya campur darah dengan baik dari tadi, lalu kemudian siapkan ya darah tadi, lalu masukkan darah tadi yang dengan tercampur tadi ke dalam sudah bercampur antikoagulan tadi ya, ke dalam tabung Winthrop ya dengan pipet ya untuk Winthrop sampai dasar tabung sampai tanda 0. Jadi hati-hati terbentuk gelembung udara bisa saja menghambat atau terjadinya kurang bagus dalam hal nanti di skala Winthrop-nya. Letakkan tabung pada posisi rak Winthrop dengan posisi vertikal, lalu baca penurunan selnya darahnya setelah 60 menit. Jadi nanti bedanya Winthrop ini lebih pendek sementara Westergren jauh 2 kali lipat lebih panjang. Nah, untuk nilai rujukannya di sini teman-teman, nilai rujukan Westergren laki-laki 0 sampai 15 mm per jam, perempuan 0 sampai 20 mm per jam, anak-anak 0 sampai dengan 10 mm per jam. Sementara nilai rujukan Winthrop laki-laki 0 sampai 9 mm per jam, perempuan 0 sampai 15 mm per jam, sementara anak-anak 0 sampai 13 mm per jam. Nah, kemudian kita pindah lagi selanjutnya ke tabel di sini perbandingan variasi LED menggunakan tabung yang kita bisa melihat di sini ada berbagai metode. Ada metode Westergren, ada metode Cutler, ada metode Winthrop, ada Landau Adem ya, mikro Landau di sini ya, karena menggunakan mikro method dia melakukan pengecilan tabungnya ketimbang menggunakan tabung yang lebih besar. Ada lagi metode Smith ya, mikro method. Di sini teman-teman bisa melihat dari sini kita melihat yang paling unggul adalah metode Westergren karena tabungnya itu paling panjang yaitu 300. Sementara skalanya 200. Yang lain oke, bagus aja. Dan dari sini kita bisa melihat yang mendekati Westergren itu Winthrop dan mikro Landau ya. Mikro Landau ini menipiskan spesimen misalnya untuk kasus-kasus pada anak atau pada bayi. Itu lebih bagus. Nah, dari situ nanti ada juga kan di situ melihat nilai normalnya SD-nya ya. Teman-teman di sini tinggal nanti membandingkan dari 5 ini. Oke, kita pindah ke clinical correlation sedimentation rate. Jadi di sini korelasi klinisnya bagaimana terhadap LED. Nah, yang pertama, sedimentation rate markedly increase, misalnya 100 mm atau lebih ya per jamnya. Ini pada kasus multiple myeloma misalnya ya, Waldenstrom makroglobulinemia, malignant lymphoma, leukemia, severe anemia ya, anemia berat, karsinoma, sarkoma, akut and severe bacterial infection, kemudian collagen disease, kemudian lagi portal or biliary cirrhosis, ulcerative colitis, kemudian severe renal disease. Sementara sedimentation rate moderately increase, ini yang kira-kira tengah-tengah, tadi tinggi sekali. Ini pada akut and chronic infectious disease. Jadi pada infeksi akut ya kan. Kemudian akut lokalis infeksi. Jadi infeksi lokal, reaktif kronik infeksi, rheumatoid fever, rheumatoid arthritis, myocardial infarct, jadi IMA. Malignant tumor with necrosis, jadi tumor ganas yang dengan adanya necrosis. Hipertiroid, kemudian hipotiroid, lead and arsenic intoksikasi, keracunan PB dan arsen. Kemudian nefrosis,
Lalu internal hemoragik, akut hepatitis, kemudian ectopic pregnancy after third month. Jadi sudah 3 bulan ya, setelah 3 bulan adanya kehamilan ektopik. Kemudian ruptur ectopic pregnancy, di sini adanya perdarahan karena kehamilan di luar rahim ektopik, menstruasi, kemudian normal pregnancy setelah 3 bulan. Kemudian lagi initiation of oral kontrasepsi, menggunakan kontrasepsi oral, tuberkulosis, post-convulsinotomy syndrome, kemudian intravenous dextran. Sementara yang C, sedimentation rate usually normal, pada kondisi normal. Early acute appendicitis, tidak lebih dari dalam 24 jam pertama. Kemudian early under ectopic pregnancy, kemudian malarial proximus, jadi kena malaria, kemudian cirrhosis hati, kemudian degenerative arthritis, infectious mononukleus ya, kemudian akut alergi, incomplete virus disease, peptic ulcer, typhoid fever, undulan fever, rheumatoid carditis with cardiac failure, jadi gagal jantung ya. Pertussis ini normal-normal saja untuk LED-nya. Oke, kita pindah lanjut lagi di sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan lagi di sini, komposisi plasma penting sekali. Paling penting dalam proses LED. Jadi protein plasma mempengaruhi pembentukan roluk dan agregasi eritrosit. Frasi protein yang penting di sini yang berpengaruh terhadap LED itu fibrinogen, alpha 2 globulin dan alpha 1 globulin serta beta globulin dan gamma globulin. Jadi globulin itu berpengaruh terhadap LED. Bila meningkat maka LED meningkat. Fibrinogen mempunyai pengaruh 33 kali ya kan daripada alpha 1 globulin, 18 kali beta globulin, 3 kali dari alpha 2 globulin. Nah, albumin efeknya kecil terhadap LED dan albumin malah menurunkan LED. LED kembali normal apabila tinggi. Haptoglobin berpengaruh terhadap LED. Nah, pada infeksi kronis dan malignansi ya kan terjadi kenaikan serum haptoglobin sehingga apa? LED akan meningkat. Nah, kita pindah lagi ke korelasi klinis LED. Penting di sini ya, neonatus itu jarang di atas 2 mm per jam oleh karena hematokritnya lebih tinggi. Jadi pasien yang baru saja dilahirkan si bayi tadi HB-nya biasanya 20-an, misalnya 21. Nah, ini eritrosit yang tinggi ini dia LED-nya biasanya malah cenderung normal. Anak-anak lebih rendah daripada dewasa dan umur pertengahan lebih rendah dari usia tua. Karena pada anak-anak ini masih dalam kondisi ya fisiologis. Kemudian wanita mempunyai nilai LED lebih tinggi dibandingkan pria oleh karena pengaruh hormon androgen atau androgen testosteron menurunkan LED. Sementara pada wanita estrogen, dan pada wanita ini pengaruhnya adalah dia memiliki HB yang lebih rendah ketimbang laki-laki yang lebih tinggi. Wanita hamil LED meningkat mulai bulan ketiga kehamilan sampai 3 minggu setelah melahirkan. Jadi oleh karenanya pengaruh peningkatan volume plasma dibandingkan eritrosit, pengenceran atau hemodilusi bisa saja terjadi pada ibu hamil. Jadi hemodilusi ini menyebabkan LED meningkat. Peningkatan LED bisa diprediksi pada penyakit infeksi atau adanya kerusakan jaringan. Nah, kemudian lanjut lagi, keadaan tertentu dapat ditemukan misal pada keadaan awal infeksi virus, LED biasanya normal. Nah, bila meningkat kemungkinan karena superinfeksi dengan bakteri. Nah, superinfeksi ini LED akan meningkat tajam. Nah, dari sini nanti ditemukanlah penanda superinfeksi yang lebih spesifik nanti ya. Wah, ini. Lalu lanjut lagi kita pindah. Selanjutnya, pada awal appendicitis akut dalam waktu 24 jam pertama LED normal, sedangkan pada pelvic inflammatory disease dan awal kehamilan ektopik terganggu, LED akan meningkat. Bisa dipakai untuk membedakan ya di sini kasus dengan gejala klinis yang hampir sama ya keduanya ini. Nah, lanjut lagi pada kasus infak miokard, LED meningkat sedang ya. Sementara pada angina pectoris masih dalam batas normal, jadi meningkat sedang tadi ya. Lalu pada rheumatoid arthritis, demam rematik, artritis pyogenik, LED meningkat sedang. Pada osteoartritis normal. Jadi bedanya di situ ya. Pada sirosis hati LED normal.
Dan pada hepatoma meningkat. Nah, mengapa demikian? Karena di sini pada sirosis hepatis fungsi sintetik dari hati itu menurun sehingga faktor dari globulin diproduksi juga menurun. Akibatnya LED dalam batas normal. Nah, kemudian pada akut febrile illet yang normal, illness ini dapat menyingkirkan adanya dugaan infeksi sistemik. Kecuali ya pada malaria di mana LED tetap normal. Karena di sini berpengaruh dengan infeksi tadi bisa saja terjadi anemia ringan, yang anemia berat bisa saja mungkin pada kasus malaria itu bisa meningkat bila malarianya lebih lanjut. Tapi kalau malaria akut mungkin LED-nya masih dalam batas normal. Lanjut lagi kita ya. Pada beberapa tahun lalu, LED dipergunakan sebagai ukuran aktivitas penyakit TB ya. Dari TB ini biasanya biasanya digunakan untuk menggunakan LED. Jadi bila hampir semua kasus pasien TB itu LED meningkat. Ini menjadi sebuah akhirnya screening untuk TB dan memperkuat diagnosis TB. Nah, dengan kemajuan diagnosis dan terapi, banyak pasien didiagnosis awal sehingga mendapat terapi, maka LED akan kembali normal. Nah, jadi ada hubungan korelasi pada kasus TB LED meningkat. Nah, kemudian sebagai penutup di sini, bila terdapat kenaikan LED, kemungkinan penyakit menjadi lebih berat atau komplikasi. Misalnya pada kasus efusi pleura ya, di sini efusi pleura meningkat LED. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai LED yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam hal kaitannya dengan kasus-kasus yang dikaitkan ya pada LED. Itu saja teman-teman, sampai jumpa. Bye.